Di saat seperti ini ketika kita wajib untuk tetap diam di rumah, stay di rumah karena adanya suatu musibah yang akhir-akhir ini lagi terjadi, ada beberapa kasus di mana kita jadi bingung. Katanya gini, katanya kalau kita kondisinya tidak emergensi, tidak gawat, sebaiknya menghindari dulu pergi ke rumah sakit. Lalu gimana untuk ibu-ibu di sini yang sudah dapat jadwal imunisasi? Misalkan umurnya bayinya sudah umur 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan atau mungkin sebulan yang harusnya jadwalnya imunisasi, tapi ibu jadi takut. Karena takutnya apa? Karena kalau misalkan imunisasi kan tentunya di puskesmas atau mungkin ke praktek dokter atau mungkin di rumah sakit, kan ketemu sama orang-orang yang lagi sakit. Di tengah wabah seperti ini agak ragu pastinya ya. Cuman gimana solusinya? Apakah bayi saya sebaiknya ditunda dulu imunisasinya? Kalau ditunda sampai kapan dok sebaiknya? Karena kan kita nggak tahu ini wabahnya sampai kapan, kita nggak ada yang tahu gitu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kondisi seperti ini. Apa yang harus ibu lakukan terkait jadwal imunisasi yang harus dijalani oleh anak Anda, bayi Anda, di tengah wabah yang sedang terjadi saat ini. Kira-kira gimana? Tonton aja video berikut ini. Ya memang benar sih, kondisi pada saat ini kita diwajibkan untuk stay di rumah, menghindari aktivitas di luar rumah jika memang tidak mendesak. Termasuk pasti dihimbau bagi Anda ibu yang baru melahirkan atau ibu hamil ya, diwajibkan untuk stay di rumah jika kondisinya tidak emergensi, tidak perlu ke rumah sakit. Termasuk juga untuk imunisasi. Kalau imunisasi kan ini kita bisa bilang tidak emergensi. Artinya sebenarnya tidak harus segera dilakukan. Cuma masalahnya memang kan kalau imunisasi harus mengikuti usia ya, umur 1 bulan, umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu kan ada penjadwalan imunisasinya. Maka sebaiknya memang ibu harus tetap mengikuti jadwal tersebut. Tapi dok, saya benar-benar takut nih, kondisinya lagi nggak menguntungkan seperti ini. Saya aja mau ke rumah sakit, saya batuk pilek mau ke rumah sakit aja ragu gitu. Ya, ini adalah hal wajar, hal normal yang mungkin sebagian besar orang tua alami pada saat-saat seperti ini. Takut-takutnya ke rumah sakit mau imunisasi, ya kita nggak ada yang mau ya. Kalau misalkan ada risiko tertular oleh penyakit ini di saat Anda berkunjung ke rumah sakit. Lalu gimana? Ya, informasi ini saya sampaikan berdasarkan informasi valid yang saya dapatkan dari anjuran dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mungkin bagi Anda yang mau cari informasi lebih bisa kunjungi Instagramnya idai_ig. Di sana banyak informasi terkait apa yang harus Anda lakukan, termasuk bagaimana bayi Anda harus diapakan ya, termasuk imunisasi ini juga saya dapatnya juga dari situ. Jadi begini, imunisasi anjurannya tetap harus dilakukan sesuai tahapan usia. Artinya ya kalau baru lahir harus dapat namanya hepatitis 0 ya. Kemudian umur 1 bulan harus dapat BCG, polio 0 ya. Kemudian 2-3 bulan ya harus dapat DPT, kemudian HIV, hepatitis B dan juga polio. Ini wajib kalau bisa tetap terpenuhi sesuai umurnya. Umur 9 bulan ya waktunya imunisasi campak ya. Jadi tidak ada anjuran untuk ibu menyetop imunisasinya karena takut mau ke rumah sakit lagi wabah seperti ini gitu. Tetap harus dilakukan imunisasi. Cuman ada beberapa hal yang perlu ibu lakukan ya. Misalkan ibu ini agak ragu-ragu. Dok, saya agak ragu nih, mending ditunda deh. Nah, penundaan ini sampai kapan? Anjurannya adalah maksimal sampai 2 minggu. Ya, jangan lebih kalau bisa. Jadi dalam 2 minggu itu lihat sikonnya. Kalau memang sikonnya, oh ya udahlah, saya udah tahu ini harus ngapain nanti di sana. Ya imunisasi aja, ajak aja anak Anda untuk imunisasi. Gitu. Kemudian juga ada beberapa hal khusus yang pasti dilakukan oleh rumah sakit, puskesmas atau tempat praktek dokternya ya. Termasuk pasti bagian anak yang sakit dan anak yang imunisasi harus dipisahkan. Karena kita nggak tahu dong anak itu sakit apa. Jangan-jangan lagi kena
itu kan kita juga waspada juga kan. Itu pasti nanti akan dipisahkan. Lebih aman lagi jika Anda buat jadwal. Ini ada kebijakan di beberapa rumah sakit, dia membuat jadwal untuk dilakukan pertemuan, termasuk imunisasi ini ada jadwalnya. Jadi kayak buat janji dulu gitu. Sehingga itu menghindari nanti pasien berbondong-bondong ke sana, ngumpul jadi satu. Tentunya ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya penularan. Kemudian juga kalau sudah dapat imunisasi, sebaiknya kan pasti ada jadwal untuk imunisasi lanjutan berikutnya. Ini sebaiknya dibuat janji. Anda catat, oh ya saya tanggal segini sudah imunisasi, dok ini kapan balik lagi, buat janji dulu. Jadi pasti tanggalnya tanggal segitu nanti Anda datang. Artinya ya prosedur imunisasi tetap berjalan seperti biasa, cuman ibu lebih dijadwalkan aja supaya nggak ngumpul semuanya. Kan nanti kalau semuanya imunisasi barengan, ngumpul banyak kerumunan, kan itu yang sebenarnya dihindari untuk saat-saat seperti ini. Kalau ditunda juga nggak apa-apa, anjurannya sih nggak lebih dari 2 minggu ya. Kalau lebih dari 2 minggu sebaiknya Anda konsultasikan dulu. Yang jelas kalau misalkan ibu masih ragu, nggak apa-apa. Ini ada hal wajar yang mungkin orang tua pasti rasakan, mau keluar rumah, kasihan anaknya, mau ngajak anaknya keluar rumah, apalagi ke rumah sakit, kasihan juga kan. Tapi ibu tidak perlu khawatir, karena rumah sakit sudah pasti melakukan prosedur khusus. Rumah sakit atau puskesmas untuk hal ini. Karena ini memang suatu hal yang terjadi secara menyeluruh ya, nggak cuma di satu daerah, tapi menyeluruh. Jadi sudah ada aturan-aturan yang mengatur. Gitu ya Bu, jadi nggak perlu khawatir, tetap lanjutkan jadwal imunisasi anak Anda seperti biasa. Takutnya gini, kalau misalkan nggak diimunisasi, ya memang terhindar dari virus itu. Tapi kan kita nggak diinginkan adalah muncul wabah baru karena nggak diimunisasi. Misalnya kayak DPT, tetanus nggak diimunisasi, muncul wabah baru kan juga berisiko pastinya. Itu yang sebenarnya kita hindari juga. Makanya ya tetap imunisasi seperti biasa sesuai jadwalnya. Buat janji dulu kalau bisa. Kemudian dicatat jadwalnya. Pastikan bahwa Anda datang dalam kondisi sudah terjadwal. Jadi nggak asal datang aja. Kadang-kadang kan ada beberapa yang tidak menerima pelayanan untuk sementara waktu ya, untuk kondisi yang tidak mendesak. Bagi puskesmas atau rumah sakit ada yang seperti itu. Makanya dibuat jadwal dulu supaya ibu nggak percuma datang ke bidan, ke puskesmas atau ke rumah sakit malah harus balik lagi gitu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang mau mengenai lanjutan informasi imunisasi ini, bisa diikuti IG-nya Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, IDAI_IG. Di sana cukup banyak informasi yang bisa Anda dapatkan. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.